Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa thalathu nawafil muakkadat, salatul laili wa salatud duha. Ya, salat yang dia muakkadat, yaitu yang dia ditekankan. Selain apa? Selain yang sudah disebutkan dari salat-salat sunnah rawatib yang ada jumlahnya 10 sunnah rawatib yang dia sangat ditekankan, kemudian sisanya tambahan. Wa thalathu nawafil muakkadat, 3 sunnah-sunnah yang dia sangat ditekankan. Yang pertama adalah salatul lail, salat malam, wa salatul duha, dan salat duha, wa salat tarawih, dan salat tarawih. Kita sebutkan satu persatu. Yaitu salat malam. Afdal as-salas, yang paling afdal dari yang disebutkan dari 3 salat yang disebutkan itu adalah salat at-tarawih, salat sunnah tarawih. Kemudian salat sunnah ad-duha, kemudian salat sunnah al-lail. Ya, salat sunnah al-lail. Salat malam maksudnya. Tetapi lebih afdal lagi dari tarawih itu adalah salat ar-rawatib. Ya, salat ar-rawatib yaitu salat yang 10 rakaat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, totalnya ada 10. Maka barang siapa yang menjaga itu, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Dalam riwayat yang lain 12. Wallahu a'lam shawab. Maka kita katakan bahwasanya apa? Kita jaga sunnah rawatib dan kita lanjutkan dengan salatul lail. Ya, salatul lail ini salat malam yang selain Ramadan. Ya, kalau salat di Ramadan namanya salat malam yang dia at-tarawih. Dia apa? Dia minimalnya 2 rakaat. Ya. Kalau dia sebelum tidur namanya salatul lail. Ya, bukan salat tidak dinamakan salat tahajud. Tapi kalau dia setelah bangun tidur dia namanya salatul lail dan dia sifatnya salat tahajud juga. Jadi tahajud itu adalah salat yang dia setelah bangun malam. Ya, meskipun dia di awal malam. Dia dilakukan setelah salat isya. Ya. Setelah salat isya. Meskipun dia lakukan salat isya di waktu maghrib. Kalau dia jamak takdim. Ya, kalau dia jamak takdim. Dan dimakruhkan orang yang meninggal, yang terbiasa untuk melakukan salat malam ini atau salat tahajud, makruh dia meninggalkannya. Ya. Jadi kalau dia terbiasa 2 rakaat, dia kerjakan 2 rakaat. Atau dia 4 rakaat, kerjakan 4 rakaat atau 2 rakaat minimalnya. Jangan dia tinggalkan kecuali apa dalam kondisi ada uzur. Ya. Kalau ada uzur tidak makruh. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan la takun ka Abdullah. Jangan kamu itu seperti Abdullah yang dia itu terbiasa salat sunnah malam kemudian dia tinggalkan. Ya. Dia tinggalkan. Oleh karenanya kita kalau ibadah itu step by step, jangan terlalu ngegas sekali. Ya. Saya mau salat malam pokoknya 20 rakaat. Ya. Saya salat witirnya 11 rakaat. Saya mau yang paling afdal. Silahkan kalau Anda bisa istiqamah. Tapi kalau Anda setelah itu nanti futur akhirnya meninggalkan semuanya, maka apa? Salat 2 rakaat, kemudian 1 rakaat untuk witir itu afdal dibandingkan Anda meninggalkan sama sekali kemudian apa? Kemudian Anda tidak mengerjakan lagi. Dibandingkan kita meninggalkan semuanya, maka lebih utama kita mengerjakan yang sedikit tetapi kita istiqamah. Seperti yang sudah kita singgung bahwasanya ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dia sedikit tapi istiqamah. Kalau dia istiqamah meskipun hanya sedikit, dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salat ad-duha, ya, salat ad-duha. Jadi salat lail
itu masuk padanya salat witir. Ya. Kemudian salat duha. Salat duha di waktu duha. Waktu irtifa' asy-syams ila zawal. Ya. Yaitu ketika sudah irtifa' asy-syams ila zawal, dari awal terbit matahari, mulai terbit meninggi ya, kemudian sampai zawal. Waktu awalnya itu setelah waktu syuruk. Ya, kalau kita lihat waktu syuruk yang ada di mana di waktu yang sudah ditempel di masjid-masjid itu, ya, itu bisa kita hitung dari situ. Waktu syuruk ditambahkan 15 sampai 16 menit. Itu waktu awal waktu duha. Ya, awal waktu duha. Ya, berarti apa? Berarti bagi yang dia berkeyakinan bahwasanya waktu subuh di Indonesia ini kecepatan, dan itu yang kami yakini, ya, kami pribadi meyakini bahwasanya itu kecepatan sekitar 8 menit, ya, karena kita sudah lihat langsung. Kalau yang dia tidak pernah melihat, maka dia boleh taklid kepada ada yang di jadwal tersebut, ya. Dia taklid dengan itu, maka itu diperbolehkan. Tetapi bagi yang dia meyakini itu kecepatan, maka dia sesuaikan berarti dengan jam yang dia yakini. Dan jangan ajak manusia untuk ikut dengan pendapat kita, ya. Misalkan Anda sudah lihat, pasti lihat dengan apa? Dengan teropong pembesar, ya, teropong untuk bintang atau teropong untuk planet bahkan Anda punya misalkan. Jangan dipaksa orang lain untuk ikut. Kenapa? Karena itu tidak berlaku untuk orang lain, berlaku untuk Anda, berlaku untuk Anda atau orang-orang yang percayai Anda. Kalau orang lain tidak, ya. Apalagi itu sudah diamalkan kaum muslimin dari berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, ya. Biarkan itu sudah berjalan, kemudian serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salatut tarawih, ya, salat at-tarawih. Ya, ini ada pembahasan di sini disebutkan. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i yaitu tidak ada salat syuruk. Ya, tidak ada istilah salat syuruk. Yang ada salat duha. Awal waktu duha itu yang kita kenal dengan orang-orang istilahkan salat syuruk. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i itu salat sunnah duha, tapi awal waktunya. Ya, awal waktunya. Di sini disebutkan hal salatul duha, hiya salatul isyraq. Apakah salat duha dan salat isyraq itu, salat syuruk itu sama? Maka alladzi ikhtarahu ar-Ramli fi syarhihi annaha hiya. Ya, bahwasanya Imam Ar-Ramli memilih bahwasanya salat duha itu ialah salat syuruk itu, ya, tapi dia awal waktunya. Qala Ibnu Hajar fi hiya ghairuha. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya dia sama, dia berbeda, ya, salat duha, salat syuruk, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i pendapat Ar-Ramli ini lebih dikenal di masyayikh kita di Tarim, ya. Kemudian adad rakaat, bilangan salat duha. Ya, kita belum bahas masalah salat tarawih di sini. Bilangan salat duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihu ala kulli, ya, sulama min ahadikum sadaqah. Itu setiap waktu pagi, setiap dari anggota tubuh kita, ya, yaitu tulang-tulang pergelangan atau tulang-tulang sendi kita itu ada sedekahnya. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil itu adalah sedekah. Ya. Kita mengatakan la ilaha illallah. Ya. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Kita mengucapkan Allahu akbar, itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Yaitu nahi dari munkar itu sedekah. Wa yujzi min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Ya, semua sedekah yang ada itu bisa diganti, ditutupi dengan 2 rakaat salat duha, ya. Bayangkan berapa tulang
pergelangan kita atau tulang-tulang dari tulang sendi kita banyaknya itu ya, ada ratusan, maka kita katakan bahwasanya semua itu ada sedekahnya. Bagaimana kita untuk mensedekahkan ini semuanya? Dengan cara kita lakukan 2 rakaat salat duha ya. Kemudian maksimalnya itu adalah 12 ya. Maksimalnya adalah 12 ya, tetapi yang paling afdal adalah 8 ya. Paling afdal adalah 8. Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fath subhatad duha 8 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu duha ketika yaumul fath, itu 8 rakaat ya. Nah, wasumiyat bidzalika ya. Kemudian salat sunnah at-tarawih. Salat sunnah tarawih ini adalah salat sunnah yang dia dilakukan khusus pada bulan Ramadan, pada malam Ramadan ya, pada malam-malam Ramadan. Dan kita insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita, bisa kita bertemu Ramadan ya. Maka kita harus bersemangat, persiapkan diri kita dengan banyak sholat malam, dengan banyak sholat sunnah, agar kita terbiasa dengan sholat tarawih yang panjang ya. Sholat tarawih itu dia disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya dia man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia salat bersama imam ya, jadi dia ikut imam dari awal, kemudian dia salam bersama imam salam ya, kemudian dia bersama imam sampai akhir salat ya, sampai salat akhir. Kalau imamnya tarawihnya bersama witir sekaligus, maka ikut dia. Kalau tidak, maka dia ikut nanti bersama imam witirnya di akhir malam, atau dia salat malam salat witir sendiri, dibolehkan. Tetapi kalau dia ikut imam sampai imam itu berhenti dari salat ya, sampai dia berhenti dari salat, maka dia dituliskan seperti salat semalam suntuk ya, seperti salat semalam suntuk ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan man qama ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia itu qiyamul Ramadan, yaitu salat tarawih, kemudian dia dalam rangka iman wahtisaban ya, dia mengimani bahwasanya ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban, dan dia melakukan itu hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dia panjang salatnya, padahal dia banyak menghabiskan atau mengambil waktu dia untuk waktu yang lain, tapi dia harap hanya pahala Allah Subhanahu wa taala, kutiba lahu qiyam atau ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Para ulama menjelaskan itu adalah dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Maka salat tarawih dia jumlahnya minimalnya 2, maksimalnya 10 ya, maksimalnya 20 ya. Disebutkan di sini kenapa dikatakan salat tarawih, karena para sahabat dahulu itu mereka salat 2 rakaat, kemudian setiap 4 rakaat itu mereka istirahat ya. Mereka istirahatnya bagaimana? Istirahatnya ada yang dia baca Al-Quran, ada yang dia tawaf ya, dan seterusnya. Wa fi'lu salati tarawih bil Quran fi jami' asy-syahr fi jami' asy-syahr afdal min tikrar surah Al-Ikhlas ba'da kulli surah min at-takatsur ila masad ya. Melakukan salat tarawih dengan Al-Quran dari urut dari awal Al-Baqarah ya sampai An-Nas ya, dia lebih afdal dibandingkan dia mengulang surah Ikhlas saja di setiap ba'da kulli surah ya, setelah dia membaca surat At-Takatsur. Dia lebih afdal dia
secara tertibnya Al-Quran yang ada. Wa adaduha 20 rak'ah, jumlahnya 20 rakaat. Lima ja'a annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan bi 20 rak'ah. Karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mereka itu salat qiyamul lailnya atau tarawihnya 20 rakaat. Dan ini adalah madhab mayoritas para ulama dari kalangan jumhur madhab arba'ah, madhab yang 4, dan dilakukan di Mekah aktsar min mi'as sanah, lebih dari 100 tahun 20 rakaat ya. Itu salat tarawih tanpa witir. Witirnya tadi maksimal 11 rakaat. Waktunya sama dengan salatul lail, karena dia sama dengan salatul lail, hanya bedanya di waktu Ramadan ya. Itu pembahasan salat at-tarawih. Jadi pembahasan masalah lain lagi, ada orang yang dia mau salat witir di awal malam. Boleh tidak kalau dia salat lagi setelah itu? Misalkan dia ini khawatir tidak bisa bangun ya, malam, maka dia salat sunnah witir ya, mau di waktu Ramadan maupun selain Ramadan. Salat dia 1 rakaat atau 3 rakaat ya, 3 rakaat afdal. 3 rakaat afdal, dan afdal dia dipisah ya, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Boleh dia 2 rakaat 2 rakaat tasyahud, kemudian bangkit lagi, kemudian tasyahud lagi. Dengan 2 tasyahud dibolehkan. Seperti salat maghrib ya, disebutkan di kitab Muqaddimah Ad-Daramiyah. Tapi kita dia afdal tadi dipisah, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Kemudian Kemudian dia sudah salat witir ya, 3 rakaat, kemudian dia tidur. Setelah itu dia bangun lagi. Boleh tidak dia salat sunnah qiyamul lail atau salat tahajud? Dibolehkan ya, dibolehkan. Kita katakan apa? Kita katakan dia tidak disyaratkan salat witir itu di akhir malam atau di akhir salat sunnah ya, tidak disyaratkan salat witir itu di akhir waktu. Kita salat genap dulu semuanya baru ganjil di akhir sebelum tidur, tidak disyaratkan. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir ya. Kemudian kalau dia mau salat malam, setelah itu dia salatnya genap ya, dia salatnya genap, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Boleh dia sampai dia salat 20 rakaat ya, atau kurang dari itu, maka dia dibolehkan. Kalau dia niatkan itu salat sunnah witir, dibolehkan juga ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, boleh dia, Ibnu Hajar Haytami ya. Maksudnya apa? Dia berarti 3 rakaat yang dia sebelum tidur digabungkan dengan rakaat genap yang dia setelah tidur, itu semuanya di total berarti dia bilangannya ganjil ya, bilangannya ganjil. Maka kalau dia sholat setelah bangun tidur ini dia diniatkan witir, maka sah juga dia, maka sah ya. Dalam masalah ini apa? Kita amalkan yang mana yang mudah ya, yang mana yang mudah. Kemudian masalah lain lagi, apa yang afdal dia itu tulul qiyam atau adat rakaat. Yang afdal dia panjang qiyamnya atau berdiri lama, ruku' lama, sujud lama, atau dia banyak rakaat. Lebih afdal adalah panjang rakaat ya, panjang rakaat. Panjang apa qiyam, yaitu berdiri lama dibandingkan. Jadi kalau dia mau salat 11 rakaat witir dengan bacaan pendek, dengan dia hanya 3 rakaat witir tapi agak panjang, maka itu yang afdal ya, maka itu yang afdal ya. Kalau salat Nabi SAW menggabungkan antara keduanya. Nabi SAW salatnya apa? Salatnya witirnya 11, kemudian nanti panjang rakaatnya. Nabi SAW 1 rakaatnya itu baca surah Al-Baqarah, bahkan lebih ya. Kemudian Aisyah mensifati ruku'nya itu sama seperti qiyamnya, sujudnya sama seperti ruku'nya. Jadi salat Nabi SAW sangat panjang. Kemudian masalah selanjutnya apa? Masalah selanjutnya adalah kalau kita tidak mampu baca yang panjang, maka jangan dipaksakan panjang. Orang yang di masyarakat kita sekarang ini, mereka itu alhamdulillah kalau dia mau ikut tarawih, alhamdulillah ya, mereka semangat, masya Allah
Ya, terkadang apa? Terkadang lebih semangat salat tarawih dibandingkan salat fardu. Ya, terkadang ada orang tidak salat fardu dia, salat tarawih dia ikut. Ya, maka ini pertama itu kesalahan yang fatal ya. Anda tidak salat tarawih, Anda tidak berdosa. Tapi Anda tidak salat fardu, Anda berdosa. Bahkan apa? Dipersisihkan Islam Anda. Ya, Islam Anda dipersisihkan. Yang persisihkan bukan presiden, ulama, ya, ulama, ya, ahli ilmu, ya, orang-orang yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian kalau kita jadi imam, hendaknya kita menjaga kondisi masyarakat. Masyarakat yang dia kalau ikut salat tarawih saja alhamdulillah, maka jangan kita paksakan panjang ya. Kita baca ya salat bacaan ad-duha, surah al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, ad-duha, yaitu sudah dapat pahala insyaallah ya. Bahkan kita membaca satu surah sempurna meskipun pendek lebih baik dibandingkan membaca apa? Surah yang panjang tapi tidak sempurna, tidak selesai ya. Maka itu lebih afdal yang dia sempurna. Ya, kemudian apa? Kemudian kita perbanyak berdoa. Ya, di waktu tarawih itu perbanyak berdoa ketika sujud, terutama ketika sujud. Ya, itu diantara sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan dalam sunnah at-tarawih. Kemudian yang terakhir di dalam mazhab Syafi'i tidak sah kalau dia salatnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Jadi dia harus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi SAW mengatakan, "Salatul laili masna masna." Dan salat sunnah malam itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jangan di 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Karena itu apa? Itu tidak sah ya dalam mazhab Syafi'i. Maka kita selesai dari pembahasan masalah salatul an-nawafil. Kita insyaallah lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.